Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada hari kemarin kita libur karena ada tanggal merah ya, tetapi pada pagi hari ini kita kembali belajar daring seperti biasa. Nah, Bu Guru kembali mengingatkan bahwa dimanapun anak-anak berada, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih mempelajari tema 6 ya, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran yang kedua, tentang hak dan kewajiban konsumen listrik. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, apa sih hak dan kewajiban anak-anak terhadap penggunaan listrik? Nah, di sini kita mempelajari pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia ya. Hak dan kewajiban konsumen listrik. Nah, di sini kita mempelajari hak konsumen listrik. Yang pertama, mendapat pelayanan yang baik. Kedua, mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu yang baik. Ketiga, memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar. Lalu yang keempat, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik. Lalu kewajiban anak-anak, menjaga keamanan instalasi ketenaga listrikan. Lalu kedua, memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya. Lalu ketiga, membayar uang langganan listrik sesuai ketentuan. Dan keempat, menaati persyaratan teknis di bidang ketenaga listrikan. Nah, ini ya, hak kita ya tentu mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan listrik di rumah. Nah, tetapi juga ingat, kewajiban anak-anak perlu juga sangat penting diperhatikan ya, sehingga kita bisa memperoleh hak kita dengan melakukan kewajiban. Antara hak dan kewajiban dilakukan dengan seimbang. Nah, dengan menjaga keamanan instalasi ketenaga listrikan. Nah, ada tiang-tiang listrik, trafonya perlu kita jaga ya, jangan sampai bermain atau merusaknya. Karena itu sangat penting untuk ketersediaan aliran listrik ke rumah-rumah kita ya. Jika itu rusak, maka kita juga tidak bisa menikmati listrik dengan baik. Seperti itu anak-anak, dan juga membayar tagihan listrik anak-anak setiap bulan. Nah, pas sudah tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo, anak-anak sudah membayar listriknya dengan tepat. Nah, di sini anak-anak perhatikan ada nih pegawai listrik. Di sini anak-anak yang menggunakan listrik, ada kipas angin, lampu, tape recorder. Nah, di sini yang anak-anak itu gunakan yaitu pemborosan listrik ya. Nah, anak-anak perhatikan dia nih pemborosan listrik. Di sini lampunya dihidupkan, tape recorder dihidupkan, kipas dihidupkan. Nah, harusnya saat kita membaca ya kita perlunya lampu supaya terang. Nah, kalau panas ya hidupkan kipas angin. Seperti itu ya. Jadi kita harus pandai-pandai menghemat energi listrik supaya ketersediaannya juga tidak cepat habis, atau kita juga membayarnya tidak terlalu mahal ya anak-anak. Nah, di sini kegiatan di kantor. Nah, dari contoh gambar 3 ini, yang mana petugas PLN?
tentu pada gambar yang pertama ya. Yang pertama ini petugas PLN sedang memperbaiki hal-hal yang berkenaan dengan listrik ya, di sini tiang listrik. Oke anak-anak, seperti semula lagi kita mengakhiri dengan doa ya, doa penutup Salam Maria. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.